Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu senang dengarnya kalau kalian dalam kondisi sehat walafiat. Ibu berharap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu Yeni sangat senang nih karena hari ini pertemuan kita itu bersamaan dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga pembelajaran kita kali ini menjadi sebab bertambahnya amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Oh ya, kalian gimana puasanya? Ada yang sudah bolong? Oh, Ibu berharap gak ada yang bolong ya. Terus, kira-kira udah puasa Ramadan sampai maghrib semuanya nggak ini? Nah, bagus. Kalau sudah ada yang sampai puasa maghrib, pertahankan ya, istiqomah jangan sampai bolong gitu. Terus ada yang masih belajar nggak nih? Maksudnya puasanya itu sampai di duhur aja gitu. Wah, harus ditingkatkan ya, biar nanti bisa sampai puasa maghrib. Terus jangan-jangan ada yang ini nih, nggak puasa sama sekali. Aduh, ini nih ya, jangan sampai kalian itu sejak dini ya, sebagai anak Islam, sekolahnya di madrasah, itu harus punya keinginan untuk belajar puasa, biar kita itu terbiasa ya, sampai kita dewasa nanti. Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau ditinggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Oke anak-anakku, hari ini seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca basmalah ya, agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah, dan tentunya memberikan manfaat kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada yang masih ingat kita di semester 2 ini udah belajar apa aja sih? Wah, pintar, pintar, pintar. Yang kita pelajari kemarin adalah tentang hijrah Nabi Muhammad ke Taif dan peristiwa Isra Mi'raj. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Wah, jadi Nabi Muhammad itu hijrahnya nggak cuma ke Taif aja, tapi di Yasrib. Nah, di Yasrib ini Nabi Muhammad yang mendapatkan penerimaan luar biasa. Berbeda ketika beliau ke Taif, ditolak mentah-mentah, bahkan sampai dilempari batu. Nah, kok bisa ya Nabi Muhammad itu diterima dengan baik di Yasrib? Nah, itu banyak sekali faktornya. Faktor yang pertama, karena Nabi Muhammad itu masih punya hubungan darah dengan kerabat-kerabat beliau di Yasrib. Karena Nabi Muhammad itu memiliki seorang ibu bernama Siti Aminah yang merupakan orang keturunan Yasrib. Kemudian yang kedua adalah karena masyarakat Yasrib itu sudah memeluk agama-agama Samawi. Waduh, Bu Yeni, agama Samawi itu apa ya? Nah, agama Samawi itu adalah agama yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada praktiknya, agama-agama sebelum Islam, ya, agama-agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani, itu mengalami banyak penyimpangan. Dan Islam hadir untuk memperbaiki dan menyempurnakan agama-agama yang sudah mengalami begitu banyak penyimpangan. Nah, anak-anakku, oleh karena itu penting bagi kita sebelum belajar bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib, penting bagi kita juga untuk mempelajari seperti apa sih kondisi masyarakat Yasrib itu, baik dari sisi kepercayaan yang dianut, kemudian sosial, budaya, dan juga kondisi ekonomi mereka. Dengan begitu, ketika kita belajar tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib, kita sudah siap dan lebih paham. Langsung saja kita simak bersama-sama PowerPoint yang telah Bu Yeni siapkan khusus untuk kalian. Nah,
Bu Yeni itu berharap selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini, kalian senantiasa meningkatkan ibadah ya. Sholatnya kalau biasanya masih males-malesan ya, harus ditingkatkan, harus sesuai dengan waktunya, di awal waktu, begitu kan. Terus rajin baca Al-Quran, karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu nilainya berkali-kali lipat. Jadi ibaratnya Allah itu sekarang sedang mengobral pahala puasa. Jadi jangan cuma mengejar obral pakaian ya untuk Ramadan, untuk hari raya saja, tapi juga harus kita perhatikan obral pahala yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Langsung saja pada pertemuan kali ini, kita bahas tentang kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kamu di mana kota Yasrib itu? Nah, penting nih bagi kita untuk mengetahui secara geografis lokasi kota Yasrib. Kota Yasrib itu masih sama kok seperti di Mekah ya. Mekah itu di Jazirah Arab, Yasrib juga di Jazirah Arab. Kalian pasti bertanya-tanya ya, Yasrib itu kota yang mana sih, Bu? Sekarang lo nggak ada Yasrib, adanya tuh Madinah. Lah yaitu, Madinah itu sama atau nama lain dari kota Yasrib. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, nama Madinah itu ya Yasrib. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah hijrah, kemudian tinggal di Madinah, namanya diubah menjadi Madinatul Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya. Disebut dengan kota bercahaya karena Nabi Muhammad itu tinggal di sana. Kota Yasrib itu adalah kota yang strategis sebagai jalur perdagangan. Nah, kita tahu kan bahwa ketika Nabi Muhammad itu sedang berada dalam kandungan ibunya, ayahnya itu sedang berdagang ke Syam. Nah, pulangnya lewat Yasrib. Oleh karena itu, ketika ayahnya meninggal, meninggalnya itu di Yasrib dan dimakamkan di situ pula. Nah, sebelum hijrah Nabi Muhammad ini, penduduk Yasrib itu mempunyai kepercayaan, ya, yang tadi Bu Yeni sebutkan. Kepercayaannya itu meliputi agama Samawi seperti Nasrani dan Yahudi, dan juga kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakatnya, seperti percaya terhadap benda-benda alam maupun kekuatan-kekuatan tertentu. Yasrib itu mayoritas didiami oleh kaum pendatang, tetapi ada dua suku yang dianggap sebagai suku Arab asli, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, serta suku Yahudi. Yasrib adalah daerah yang subur, beda dengan Mekah. Mekah itu cenderung tandus, sulit untuk dijadikan sebagai tempat bercocok tanam. Mata pencaharian masyarakatnya adalah bercocok tanam, terutama cocok tanam kurma, berdagang, dan juga beternak. Ini dia peta kota Yasrib. Yasrib atau Madinah itu berada di sebelah utaranya Mekah. Nah, secara mendetail ini dia. Peta kota Madinah. Sudah jelas ya, di sini ada yang namanya Masjid Rasulullah. Masjid Rasulullah itu apa? Ya, Masjid Nabawi itu yang didirikan oleh Nabi Muhammad ketika beliau hijrah ke Madinah. Next. Nah, ini sudah disinggung Bu Yeni berkali-kali ya tadi, bahwa kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad itu meliputi agama Yahudi, agama Nasrani, dan kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Agama Yahudi dan agama Nasrani itu disebut agama Samawi karena itu merupakan agama yang merupakan berasal dari Allah langsung, ya. Sedangkan kalau kepercayaan benda-benda dan kekuatan alam itu kepercayaan lokal masyarakat, sama seperti masyarakat Mekah yang percaya terhadap kekuatan benda-benda seperti berhala, pohon, dan lain sebagainya. Agama Yahudi itu bersumber dari ajaran Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu adalah nabi yang memang mengajarkan tauhid, mengajarkan keesaan Allah, ya, dengan kitab sucinya yaitu Taurat.
Namun pada perkembangannya ajaran ini menyimpang dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa. Bahkan sebelum Nabi Musa wafat, mereka itu ingkar dan menyembah patung sapi yang dianggapnya Tuhan. Agama Yahudi masuk ke Yatsrib dibawa oleh bangsa Yahudi pada abad ke-1 dan ke-2. Karena pada saat itu bangsa Yahudi itu menjadi buronan bangsa Romawi karena dianggap mereka itu melakukan pemberontakan. Nah, suku di Yatsrib yang menganut agama Yahudi itu adalah ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatfan, dan Bani Quraidah. Sedangkan agama berikutnya yaitu agama Nasrani. Agama Nasrani itu berasal dari ajaran Nabi Isa, di mana kitab sucinya adalah Injil. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa itu juga mengajarkan tauhid keesaan Allah. Gak ada ceritanya Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mengajarkan untuk menyembah selain Allah. Tidak, semuanya mengajarkan untuk menyembah Allah. Tetapi ya, karena pengikut-pengikutnya itu yang menyimpangkan ajaran agamanya sendiri, akhirnya disimpangkan ya. Misalnya tadi agama Yahudi. Apa? Agama Yahudi itu akhirnya percaya bahwa patung sapi itu dianggap Tuhan, itu contohnya. Kemudian isi Taurat diubah. Nah, kalau Nasrani juga sama, Injil diubah sesuai dengan keinginan mereka, ya kan? Meyakini bahwa ada 3 Tuhan atau disebut dengan konsep Trinitas, yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Jadi, orang-orang Nasrani ini percaya bahwa Nabi Isa itu nggak nabi, tapi dia adalah anak Tuhan. Nah, itu kan keterlaluan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran, ya, terutama dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah itu adalah zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu esa, tidak sama seperti makhluk, ya, yang mana makhluk itu bisa berkembang biak, bisa punya anak, maka Allah tidak seperti itu, ya. Masyarakat Yatsrib yang memeluk agama Nasrani ini hanya kelompok kecil saja, yaitu dari Bani Najran. Kalau agama Yahudi itu hadir pada abad ke-1 atau tahun 100 sekian berapa gitu kan, maka agama Nasrani itu muncul pada tahun 343 Masehi di Yatsrib. Ketika itu ada kebijakan di mana Kaisar Romawi itu mengirimkan orang-orang untuk menyebarkan agama Nasrani ke Yatsrib. Kepercayaan pada benda-benda dan kekuatan alam ini tidak ada bedanya dengan masyarakat Quraisy yang ada di Mekah, yang juga menyembah benda-benda karena dianggap memiliki kekuatan roh dan juga kekuatan tersendiri. Mereka menyembah pohon, batu, sungai, matahari, bulan, dan sebagainya, ya, di mana mereka menganggap bahwa benda-benda dan kekuatan tersebut bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Baik, itu dia penjelasan dari Bu Yeni. Ya, semoga bermanfaat. Tapi sebelum Bu Yeni tutup, Bu Yeni ingin menegaskan sekali lagi bahwa Nabi Muhammad itu diterima dengan baik di Yatsrib. Itu dikarenakan memang di Yatsrib itu sudah banyak kerabat-kerabatnya Nabi Muhammad yang lawong secara ya. Ibunya Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah itu adalah orang Yatsrib. Kemudian di Yatsrib sendiri sudah ada agama seperti Yahudi, Nasrani yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, di mana kitab-kitab suci mereka seperti Taurat dan Injil itu sudah mengabarkan bahwa akan ada nabi terakhir, ya, nabi terakhir dan tidak ada nabi lagi setelahnya yang akan memperbaiki ketuhanan dan sistem keagamaan mereka, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Ketika mengetahui tanda-tanda kenabian dalam diri Nabi Muhammad itu, akhirnya masyarakat Yatsrib ya bisa dengan mudah menerima agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu berbeda dengan orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah itu sedikit yang menganut agama seperti Nasrani dan Yahudi. Kebanyakan mereka itu yang menyembah berhala. Jadi susah, tidak ada benang merahnya, nggak ada keterkaitannya, begitu. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat.
Bu Yeni mohon maaf apabila dalam penyampaian itu masih banyak kekurangan ya. Dan apa yang Bu Yeni sampaikan ini tuh hanya sedikit, secuil. Kalian harus belajar secara mandiri di rumah dengan cara membaca buku dan memperbanyak pengetahuan di internet. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung WA Bu Yeni ya. Langsung saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap patuhi protokol kesehatan.